Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, senang sekali bisa kembali menyapa saudara dimanapun saudara berada pada saat ini. Saya percaya sukacita yang saudara rasakan ini tidak akan pernah berlalu dan selalu nyata dalam kehidupan kita. Dan perikop bacaan kita pada saat ini yang akan melandasi segala aktivitas kita terdapat di dalam Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita dan jiwa kita untuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Haleluya, kami bersyukur padamu Tuhan. Ku naikkan pujian dan penyembahan hanya padamu. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya Kau ku nyatakan kebesar setiamu Tuhan di hidupku. Kita nyanyikan pujian ini. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan
besar setiamu Tuhan. Oh Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Oh, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Kuasa-Mu besar di dalam hidupku, tak pernah sedetik pun Kau meninggalkanku, karena Kau mengasihiku. Tiada yang lain selain diri-Mu Tuhan. Kau layak disembah, Kau layak dipuji. Hanya kepada-Mu kami menyembah Engkau, kami memuji Engkau Tuhan. Kau juru selamatku, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya Kau ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, di pagi hari ini kami boleh mengalami kasih kemurahan Tuhan, kami boleh menikmati hari yang baru, anugerah-Mu baru bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bangun dengan tubuh yang sehat, kami diberkati Tuhan. Kami syukuri, kami percaya Tuhan begitu baik bagi kami. Sebelum kami melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari ini, Tuhan, kami datang kepada-Mu, kami rindu terus belajar firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu, kekuatan, penolong, pengharapan bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Bersyukur dengan penuh sukacita kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu keluarga HCC yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur di pagi hari ini Bapak Ibu, tanpa terasa kita telah berada kembali di tanggal 5 Oktober 2024. Kita menikmati hari yang baru, kita sehat, kita nikmati kebaikan Tuhan. Mari kita bersyukur. Kita percaya Tuhan sangat baik bagi kita. Bagaimana dengan perjalanan pembacaan Alkitab kita? Apakah kita masih setia membaca Alkitab sampai saat ini? Nah saudara, saya percaya bagi kita yang setia membaca Alkitab, kita akan semakin bertumbuh, akan semakin berbuah-buah dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita akan terus berdampak. Walaupun di sana sini banyak tantangan, banyak persoalan, tapi ketika kita tekun dalam doa, tekun membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan, kita akan terus mengalami Tuhan, melihat karya Tuhan yang ajaib bagi kehidupan kita. Nah saudara, hari ini Bible Journal kita diambil dari Yohanes pasal 2 dan 4, dan saya akan membacakan untuk menjadi renungan kita di pagi hari ini, Yohanes 2 ayat 5, 7, 8, dan 9. Yohanes 2 ayat 5, 7, 8, dan 9. Mari saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan
itu isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ayat ke-11 dikatakan hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari pembacaan kita ini, saudara-saudara, saya percaya kita sering mendengar kisah ini, baik dikotbahkan ataupun kita baca, kita renungkan firman Tuhan, di mana peristiwa ini terjadi ya, di desa Kana pada saat pesta perkawinan ya, di mana Yesus dan murid-muridnya diundang dan Ibu Yesus hadir di situ. Ya, peristiwa air menjadi anggur, saudara-saudara, sering kita dengarkan, sering diceritakan, mungkin pada sekolah minggu juga diceritakan, karena ini mujizat ya, yang pertama yang Yesus lakukan ketika dia mulai melayani Tuhan di dalam kehidupannya selama masih ada di tengah-tengah dunia. Nah, saudara-saudara, ya, kita sudah menyaksikan bagaimana peristiwa ini terjadi. Satu peristiwa pada saat pesta perkawinan masih berlangsung, saudara, tuan rumah atau tuan pesta kehabisan anggur, saudara-saudara. Nah, ini hal yang sangat akan menjadi masalah bagi tuan rumah atau tuan pesta ketika pada saat tamu-tamu masih berdatangan, anggur sudah habis. Nah, saudara, Ibu Yesus ada di situ. Apa yang dikatakan? Mereka kehabisan anggur. Ya. Kenapa? Karena Ibu Yesus tahu bahwa ini satu masalah ya, bagi keluarga ini. Ketika pesta sedang berlangsung, tamu-tamu masih berdatangan, anggur tidak ada lagi. Tapi waktu itu kalau kita baca, Tuhan Yesus katakan, waktuku belum tiba. Mau apa kau, ibu, dengan aku, ibu? Nah, tetapi saudara-saudara, kita perhatikan, ya, ketika Yesus menjawab seperti itu, Ibu Yesus cuma katakan apa yang dia katakan, perbuatlah itu. Ya. Dari pembacaan kita, saudara-saudara, kita tahu, ya, Ibu Yesus mengatakan kepada pelayan apa yang Yesus katakan, perbuatlah itu. Artinya apapun yang Yesus katakan, mereka harus perbuat, mereka harus lakukan. Ya. Kemudian saudara-saudara, Tuhan Yesus menyuruh mereka mengisi tempayan dengan air biasa, air dari sumur, mereka isi, saudara-saudara. Nah, apa yang terjadi? Ya, ketika selesai mereka isi tempayan penuh dengan air, Tuhan katakan, cedoklah itu dan bawalah kepada pemimpin pesta. Dan mereka membawanya, saudara-saudara. Ya. Dan ketika pemimpin pesta ya, mengecap anggur itu, dia sangat heran karena dia rasa anggur itu sangat baik, ya, sehingga dia memanggil pengantin. Dia katakan, biasanya orang menyimpan anggur itu yang pada akhir pesta itu yang tidak baik. Ya. Tetapi sampai sekarang kau masih menyimpan anggur yang baiknya. Dia tidak tahu dari mana ya, anggur itu. Ya. Tetapi para pelayan itu tahu benar bahwa mereka ambil air itu dari sumur. Mereka disuruh Yesus mengisi tempayan-tempayan dan mereka melakukan, saudara-saudara, apa yang Yesus perintahkan. Nah, saudara, apa yang terjadi? Terjadilah mujizat pada saat itu. Air itu menjadi anggur. Ya. Air yang pelayan ambil dari sumur itu benar-benar menjadi anggur pada saat mereka mengisi tempayan. Yesus katakan, cedoklah itu, bawa kepada pemimpin pesta. Dan ketika pemimpin pesta menerima anggur itu, dia minum anggur itu, dia rasa ini anggur yang sangat baik. Nah, saudara-saudara, ya, mungkin peristiwa anggur yang baik ini habis pada saat pesta itu sudah biasa. Karena masih ada anggur-anggur ya mungkin yang kurang baik, seperti dikatakan masih ada anggur-anggur cadangan. Tetapi ketika Yesus melakukan mujizat yang pertama ini, air menjadi anggurnya, pemimpin pesta sangat heran dan dia mengatakan anggur ini sangat baik. Dan itu, saudara-saudara, dia juga mengalami mujizatnya. Dari yang dia harapkan anggur yang sudah sisa-sisa, tetapi ketika dia minum anggur tersebut, dia merasakan ini anggur sangat baik sehingga dia heran. Nah, saudara-saudara, ya, pertanyaan, ya,
sederhana saja, mengapa air yang biasa ini, mengapa air sumur ini bisa menjadi anggur dan menjadi anggur yang terbaik? Mengapa terjadi mujizat? Mengapa air biasa, air sumur bisa menjadi anggur yang terbaik? Dan itulah namanya mujizat. Dan mengapa bisa terjadi mujizat? Nah saudara, yang pertama kalau kita baca saudara, Ibu Yesus, Maria Ibu Yesus itu punya peranan yang sangat penting ya, dalam peristiwa ini ya. Seperti dikatakan pada ayat 5 saudara-saudara. Dikatakan, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dia katakan kepadamu, perbuatlah itu. Jadi saudara-saudara, di sini peranannya Ibu Yesus penting saudara-saudara. Karena dia yang menyampaikan peristiwa habis anggur ini kepada Yesus. Tapi Yesus katakan, mau apa engkau ibu dengan aku? Waktuku belum tiba. Tapi ketika Yesus memerintahkan mereka mengisi tempayan dengan air, Ibu Yesus katakan, apa yang dia katakan, perbuatlah itu. Itu yang pertama saudara-saudara. Ibu Yesus punya peranan penting di sini. Maria sebagai Ibu Yesus punya peranan penting. Sehingga dia mengatakan kepada para pelayan, jangan membantah ataupun turuti saja apa yang dikatakan. Dan mereka lakukan saudara-saudara. Yang berikut saudara-saudara, Ibu Yesus ya, Maria sangat mengenal siapa Yesus ya. Dia kenal Yesus bukan di manusia, walaupun dia melahirkan Yesus sebagai manusia, tapi dia kenal Yesus dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, bagaimana Yesus ya, bertukar pikiran dengan para ahli otoritas di dalam bait Allah pada usia 25 tahun. Mengherankan, dan dikatakan peristiwa itu Maria Ibu Yesus menyimpan dalam hatinya. Saudara, dia mengenal betul Yesus ini bukan sekedar manusia biasa. Dia mengenal Yesus sebagai manusia, sebagai anak yang dia lahirkan, tapi dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan ya. Sehingga dia katakan, lakukan apa yang diperintahkan. Itu yang kedua saudara-saudara, bahwa Yesus, Maria mengenal Yesus bukan sebagai manusia saja. Dia manusia tapi dia Tuhan ya. Dipercaya dia adalah Tuhan, bukan manusia biasa. Nah, yang berikut saudara, yang ketiga, tentu saja ketaatan para pelayan melakukan atas perintah Yesus. Jadi ada 3 hal saudara-saudara. Yang pertama, ya, peranan Ibu Yesus ya sangat penting di sini. Kenapa? Karena ketika terjadi peristiwa kebiasaan anggur, yang gusar itu adalah Ibu Yesus, bukan orang lain. Ya. Bukan pemimpin pesta, bukan tuan rumah, tapi Ibu Yesus yang gusar, yang prihatin karena akan mungkin dengan adat istiadat Yahudi, Tuhan pesta ini akan dipermalukan saudara kalau tidak ada lagi anggur, sementara tamu-tamu masih banyak. Nah, Ibu Yesus punya peranan di sini. Dia yang gusar, dia yang datang kepada Yesus. Ya, karena dia sudah kenal siapa anaknya ini, sehingga dia katakan mereka kehabisan anggur. Ya. Tapi Yesus katakan, waktuku belum tiba. Mau apa engkau ibu dengan aku? Tetapi ketika Yesus, sebelum Yesus perintahkan pelayan mengisi tempayan dengan air, dia sudah katakan, apa yang dia katakan perbuatlah itu. Nah saudara-saudara, yang berikut, karena Maria, Ibu Yesus mengenal siapa Yesus. Dia benar-benar manusia, tapi dia benar-benar Tuhan ya, yang berkuasa atas segala-galanya. Yang ketiga, tentu saja ketaatan para pelayan ya. Yesus suruh isi saja tempayan dengan air dari sumur, mereka isi saja. Mereka isi sampai penuh. Kemudian Yesus katakan, cedoklah dan bawa kepada pemimpin pesta. Mereka lakukan itu. Mereka tidak bertanya-tanya. Mereka tidak berpikir, apakah ini benar mau jadi anggur ini, air ini. Sementara mereka tahu betul bahwa ini air dari sumur, saudara-saudara. Mereka timba dari sumur, mereka isi ke tempayan atas perintah Yesus. Dan mereka kerjakan itu, mereka taat melakukan itu. Dan terjadilah mujizat, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, ya, apa pelajaran bagi kita hari ini, saudara? Ya, orang Kristen itu ingin melihat mujizat. Orang percaya ingin melihat mujizat. Ya. Tetapi pada saat ketika ada persoalan, ya, ada persoalan besar, ya, mereka ingin melihat mujizat. Mereka ingin penyakit disembuhkan. Mereka ingin melihat mujizat orang lumpuh berjalan atau
orang dirasuk setan disembuhkan, sakit disembuhkan, buta melihat. Tapi pada saat ada persoalan. Nah, bagaimana ketika baik-baik saja? Orang-orang tidak mencari Tuhan. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing, saudara-saudara. Nah, di saat keadaan baik-baik saja, kadangkala kita itu melupakan 3 hal tadi, saudara. Kita tidak mengenal Tuhan kita secara pribadi. Kita tidak mengenal sungguh-sungguh Tuhan kita. Siapa dia? Siapa Yesus yang kita percaya? Yang tiap hari mungkin kita sembah, kita datang beribadah dan sebagainya. Yang kedua, saudara-saudara, kadangkala kita tidak taat. Tidak taat melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, tidak taat berdoa, tidak taat membaca Alkitab, tidak taat beribadah. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dengan baik? Kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah membaca Alkitab. Kadang-kala datang home sale kita hitung-hitungan, datang hari Minggu pun kita hitung-hitungan. Kita sibuk dengan segala persoalan, saudara-saudara. Bagaimana kita bisa melihat mujizat? Tapi ketika kita ada masalah, baru kita mau cari Tuhan. Oh, mana mujizat ini? Bagaimana saya bisa sembuh? Ini persoalannya, saudara-saudara. Nah, tetapi ketika Ibu Maria, Ibu Yesus, Maria mengenal Yesus. Siapa Yesus? Manusia yang bayi yang pernah dilahirkan. Dia tidak meragukan segala. Dia datang kepada dia. Dia tidak mencari siapa-siapa. Dia tidak mencari pemimpin pesta. Tolong cari anggur dan sebagainya. Atau mungkin bisa dibeli, cari di mana. Tidak. Dia datang kepada Yesus. Dikatakan mereka kehabisan anggur. Kenapa? Dia tahu Yesus itu adalah satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Manusia tidak bisa menyelesaikan persoalan. Tapi Yesus bisa menyelesaikan persoalan. Itu yang pertama, saudara-saudara. Datang kepada Tuhan. Ketika ada masalah, datang kepada Tuhan. Pertama kita harus percaya dulu Tuhan, supaya kita datang kepadanya, membawa pergumulan kita, membawa persoalan kita. Karena kita percaya hanya dia, dalam dia ada jalan keluar. Sehingga Ibu Yesus katakan mereka kehabisan anggur. Kemudian dia katakan apapun dia perintahkan lakukan saja. Taati apa yang dia katakan. Kenapa? Karena dia percaya firman-Nya Yesus berkuasa. Yesus menjadikan langit dan bumi dengan berfirman. Menciptakan semua dengan firman. Jadi ketika dikatakan isilah tempatnya itu penuh dengan air, kemudian cedoklah dan berikan kepada pemimpin pesta, maka jadilah anggur, saudara-saudara. Nah, jadi saudara-saudara, orang Kristen ingin melihat mujizat, tapi pada saat keadaan baik-baik saja, melupakan Tuhan, tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tidak taat beribadah, tidak taat membaca Alkitab, tidak taat berdoa. Nanti ada masalah baru kita mau datang berdoa kepada Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, lebih aman kita cari Tuhan. Lebih aman kita cari Tuhan, lebih aman kita berdoa tekun, lebih aman kita membaca Alkitab. Lebih aman kita menyembah pada saat tidak ada masalah, saudara. Jangan ada masalah baru datang kepada Tuhan. Mau berlutut seperti apapun. Kalau sudah ada masalah, lebih aman datang kepada Tuhan. Lebih aman berdoa, lebih aman menyembah, lebih aman baca Alkitab, saudara. Pada saat Anda aman-aman, tidak ada persoalan. Ini yang penting, saudara-saudara. Lebih aman berdoa, lebih aman menyembah, lebih aman baca Alkitab pada saat saudara aman-aman. Pada saat saudara dalam keadaan aman, itu akan lebih aman. Tapi kalau saudara sudah ada masalah, saudara bingung mau kemana. Cari Tuhan tapi tidak melihat pertolongan Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu buta, seakan-akan Tuhan itu tidak mendengar, seakan-akan Tuhan tidak menutup telinga, penyakit tidak pernah sembuh dan sebagainya, masalah tidak pernah selesai. Kenapa datang cari Tuhan ketika ada masalah? Itu yang perlu kita perhatikan, saudara-saudara. Nah, bagaimana saudara-saudara? Kalau kita mau kenal Tuhan, kita pernah baca Alkitab. Kita tidak pernah berdoa. Tidak tekun.
Datang homesel kita hitung-hitungan, datang ibadah hitung-hitungan. Bagaimana kita mau temukan Tuhan? Ya. Ya mungkin kita menyembah, ya, berkhotbah dan sebagainya, melayani Tuhan dan sebagainya. Tapi ternyata kita tidak kenal Tuhan. Siapa Dia? Kenapa kita harus sembah Dia? Kenapa kita harus cari Tuhan? Kenapa kita harus berdoa, baca Alkitab? Karena Dia yang kita perlu, ya. Bukan Tuhan yang perlu kita. Tuhan yang kita perlu hari ini, saudara-saudara. Saya mau katakan kepada kita semua, ya. Jadi saudara-saudara, dua hal sebenarnya kepada kita semua. Mujizat terjadi saat kita sungguh-sungguh, ya, mau cari Tuhan. Mujizat terjadi saat kita sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan, ya. Itu yang pertama. Mujizat terjadi ketika kita taat melakukan firman Tuhan. Ketika kita patuh taat melakukan apa saja perintah Tuhan. Jadi saudara-saudara, marilah dalam hidup kita di hari-hari ini banyak persoalan, banyak masalah, saudara, ya. Tidak ada jalan keluar tanpa Tuhan, saudara. Tanpa saudara, tanpa kita melibatkan Tuhan, tanpa kita mengutamakan Tuhan, tanpa kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Bagaimana mencari hadirat Tuhan, saudara? Tekun pujian penyembahan, saudara. Tingkatkan hari-hari ini, saudara. Ambil waktu tertentu memuji, menyembah Tuhan, baca Alkitab. Saudara mungkin berlutut, ya, sembah Dia karena Anda kenal Dia siapa, ya. Bawa persoalan kita kepada Tuhan hari-hari ini, saudara. Tidak ada kekuatan bagi kita selain Tuhan. Perhatikan peristiwa tadi, ya. Ibu Yesus punya peranan penting. Kenapa? Ya, karena dia tidak mencari pertolongan kepada siapa-siapa. Dia datang kepada Yesus, ya. Dia menyampaikan ini masalah. Walaupun Tuhan bilang ini belum waktu saya, ya, tapi dia kenal anaknya ini siapa, bukan manusia biasa, ya. Sehingga diperintahkan apa yang dia katakan turuti saja. Dan pelayan-pelayan itu taat melakukan apa perintah Tuhan. Maka terjadilah mujizat, air menjadi anggur. Nah saudara-saudara, ya, demikian dalam kehidupan kita. Kita ingin melihat mujizat, mengalami Tuhan. Jangan ada masalah baru cari Tuhan, ya. Saudara akan alami Tuhan pada saat aman-aman, saudara tekun, ya, menyembah Tuhan di kamar, berdoa, membaca Alkitab. Pada saat aman-aman, disitulah saudara akan temukan Tuhan, ya. Bukan nanti ada masalah baru kita mau cari Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi persoalan kita, ya. Tapi kalau kita tidak datang kepada Tuhan, ya, ya. Yesus tahu, ya, peristiwa kehabisan anggur, Yesus tahu. Tapi ibu Yesus yang datang kepadanya memberitahukan, ya. Apakah Yesus tidak tahu peristiwa itu? Yesus tahu, ya. Ibu Yesus percaya, Yesus tahu peristiwa ini terjadi. Tuan rumah ini habis anggur, tapi ibunya datang, mereka kehabisan anggur, ya. Artinya saudara, Maria membawa masalah kepada satu pribadi, yaitu Tuhan yang dipercaya bisa menyelesaikan masalah, ya. Kenapa? Karena dia kenal siapa Yesus, ya. Kemudian dia percaya dia adalah Yesus Tuhan, benar-benar Tuhan yang punya kuasa. Dan pelayan-pelayan ini taat. Nah saudara, mari kita taat, saudara-saudara. Kalau kita ingin melihat mujizat Tuhan, ya, terjadi kita saat kita sungguh-sungguh, ya, mau mengenal Tuhan, mencari Tuhan, berdoa. Nah bagaimanakah kita kenal Tuhan? Tidak pernah baca Alkitab, ya. Kita tidak sungguh-sungguh datang beribadah, hanya sekedar saja, oh saya pergi gereja saja, melayani sekedar, yang penting saya bisa melayani, ya. Saya akan bisa menyanyi, bisa main musik dan sebagainya. Tapi hati kita jauh dari Tuhan, ya. Jadi mujizat terjadi saat kita sungguh-sungguh kenal Tuhan, ya, dan tidak pernah meragukan kuasanya. Yang berikut, mujizat terjadi ketika kita taat firman Tuhan, taat apa kata Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya katakan tadi, ya, saudara akan aman, ya, mencari Tuhan ketika saudara dalam keadaan aman-aman, ya. Jangan ada masalah baru mencari Tuhan, ya. Saudara akan aman menyembah Tuhan, aman membaca Alkitab, aman berdoa ketika keadaan saudara aman-aman saja, ketika keadaan saudara baik-baik saja. Tetapi ketika saudara sudah dalam persoalan berat, pergumulan berat, saudara, ya, justru saudara-saudara kadang-kadang bingung. Oh, bisa-bisa cari dukun,
Sudah bertahun-tahun Kristen tapi bisa cari dukun. Kenapa? Karena bingung. Sepertinya tidak ada pertolongan Tuhan, tidak datang pertolongan, tidak datang mujizat itu. Ya. Padahal masalahnya saudara ada pada diri kita. Nah saudara, marilah kita setia, kita taat kepada Tuhan. Ya. Agar kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, percaya firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua menyaksikan acara ini dimanapun kami berada. Tuhan urapi kami, buka hati kami, Roh Kudus tolong kami. Firman kami mengerti, kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu, bukan pendengar, bukan mengerti. Sehingga hidup kami bukan bertumbuh, tapi berbuah-buah dan berdampak kepada orang lain. Kami akan melihat mujizat Tuhan ketika kami sungguh-sungguh mau cari Tuhan, sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dan sungguh-sungguh percaya, dan sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.